Saya masih ingat jelas karena saya ada trauma kehilangan dompetnya tabungan saya. Oh. Tapi dari itu saya bisa nabung sampai 20.000 kan lumayan ya. Benar. 50% yang untuk biaya hidup gitu ya. 10% yang misalnya buat dana sosial, sisanya buat tabungan, sisanya buat investasi. Maka mau berapapun gajinya, pola itu akan terikut gitu ya. Pada saat kita bekerja, itu kan kita berarti secara aktif mencari uang. Mencari uang. Kalau kita investasi, itu secara pasif, uangnya kita yang mencarikan kita uang. Salam jumpa teman podcast di mana saja berada. Terima kasih, kami dari RRI Merauke hadir lagi di podcast RRI Merauke. Bersama saya Frankie Wahel, dan kali ini kami sedang berada di sebuah tempat, sebuah kantor, yaitu kantor Sintiti Group. Nah, kita akan sedikit berbicara tentang investasi, lebih tepatnya pentingnya berinvestasi dari sekarang. Karena kalau kita lihat dengan adanya kemajuan zaman, pertumbuhan ekonomi, mungkin salah satu strategi untuk kita mempertahankan keuangan kita ataupun juga memperbaiki, menguatkan keuangan kita, apakah berinvestasi bisa dikatakan salah satu cara tepat. Sudah bersama dengan saya seorang pengusaha yang bergerak di dunia investasi, yaitu ada Bapak atau kita lebih mudah menyapa Koko Cliff. Ya. Baik, selamat datang ya di program kami podcast RRI, dan terima kasih kami sudah boleh hadir di kantor Bapak sendiri di sini. Apa kabar buat Koko Cliff? Puji Tuhan kabar baik Kakak Frankie. Investasinya aman? Puji Tuhan aman. Itu yang paling penting ya. Betul. Baik, Koko kita akan sedikit, saya panggil Koko Cliff ya. Siap, Baik, Koko Cliff kita akan sedikit bercerita tentang bagaimana pentingnya berinvestasi dari sekarang, bukan nanti ya. Betul. Apalagi kemarin, lebih tidak mungkin karena sudah terlambat. Tetapi sebelum kita sampai ke bagaimana sedikit berbagi untuk tips ataupun juga poin-poin penting dalam hal berinvestasi, mungkin perlu untuk sedikit kita mengetahui versi dari Koko Cliff sendiri, apa itu berinvestasi? Iya. Kalau dari saya, Kak Frankie, memang investasi ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masa kecil saya ya. Jadi dari kecil memang saya diajarkan oleh orang tua, walaupun waktu itu mungkin kata-katanya bukan investasi, tapi lebih ke menabung. Menabung. Ya, tapi kebiasaan itu yang sudah ditanamkan memang dari kecil, sehingga pada saat saya perjalanan pribadi ini berkarir gitu ya, udah dapat penghasilan sendiri, menyisihkan pendapatan untuk ditabung dan diinvestasi itu menjadi hal yang kebiasaan gitu ya. Tidak sulit lagi untuk menyisihkan itu. Nah, investasi sendiri ini sangat penting ya, karena kita sendiri tahu bahwa inflasi kita setiap tahun tuh 5% paling enggak ya, rata-rata lah ya. 5%. Kalau kita tidak investasi, artinya kekayaan kita makin lama makin turun karena kita hanya menabung gitu. Kalau mungkin masih ingat dulu zaman saya kecil tuh uang jajan 100, 500 tuh udah banyak gitu ya, udah bisa beli ini tuh. Sekarang kita kalau mau pergi beli apa aja lah, 100, 500 mau beli apa gitu kan, apalagi di Merauke. Nilai mata uang sudah berbeda. Sudah ya? berbeda gitu. Tapi itu yang kita bilang dengan inflasi. Nah, tujuannya kita investasi itu supaya nilai yang tadinya kita tabung 100, seiring berjalannya tahun mungkin dia naik jadi 1.000 atau mungkin jadi 10.000. Jadi pada saat mau dibelanjakan itu nilainya masih ada. Maka kita harus bedakan antara jumlah dan nilai. Ya, jumlahnya mungkin tidak akan berubah atau mungkin bertambah, tapi nilainya bisa turun dan bisa juga naik. Nah, ini yang kita harus bedakan dua ini. Baik, jadi bagaimana berinvestasi itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan tanda petik menabung tadi ya, untuk masa yang akan datang begitu ya kok. Nah, kalau Koko sendiri mulai menyadari investasi itu penting sejak kapan? Jadi kalau pengalaman saya pribadi, mungkin saya bisa sharing sedikit ya. Dulu waktu saya kecil itu masih TK gitu ya. Itu kan kita dibawain bekal sama orang tua. Tapi waktu itu saya masih tetap dikasihkan uang jajan tuh, walaupun nggak besar ya, mungkin 100 atau berapa saya lupa ya.
Jadi tabunglah itu, karena kan nggak pakai juga kan. Tahun berapa sih kok? Saya penasaran. Waduh, Kalau kok bilang 100 kalau 100.000 di zaman sekarang kecil itu ya. Bukan tahun 1.000, 100 rupiah. Oh, 100 rupiah. 100 rupiah. Oh iya ya. Ya, jadi waktu itu saya kan lahiran 91 ya, mungkin dia plus minus 4-3 tahun ada, mungkin 93, 94 gitu lah ya. Oke, siap. Nah, itu saya masih ingat tuh. Tapi dari uang yang 500, 100 uang jajan per hari yang nggak tentu itu, saya masih ingat jelas karena saya ada trauma kehilangan dompetnya tabungan saya. Oh. Tapi dari itu saya bisa nabung sampai 20.000 kan lumayan ya. Benar Ya. juga ya. Nah, jadi sempat tuh trauma kan nangis. Terus pada saat SD masih sama dijatah sama orang tua kan setiap hari. Saya mungkin sekitar kelas 3 atau kelas 4 tuh mulai berubah. Yang tadinya uang jajan harian mungkin juga karena orang tua udah lihat, oh dia udah bisa menabung nih, dikasihkan langsung 1 bulan. Habis nggak habis, tanggung jawab kamu gitu Cukup kan. gitu ya. Ya. Dari situ kita udah belajar kan bagaimana caranya mengelola gitu. Oh iya, saya waktu saya SD, saya cuma pilihannya satu. Kalau saya bisa makan, saya nggak bisa beli minum. Kalau saya mau beli minum, berarti saya nggak bisa makan. Maka waktu itu saya bawa bekal dari rumah dan bawa minum air dari rumah gitu. Kalau misalnya mau jajan, ya ada dari sisanya itulah ya. Okay. Nah, pada saat saya naik ke SMP itu udah diberikan bukan kekurangan tapi pas. Tapi di dalam uang yang pas dan antara harga jajanan dengan uang jajan saya itu pas. Jadi saya harus curi-curi juga. Maksudnya bukan curi barang ya, Iya, benar. tapi curi bagaimana caranya saya bisa menghemat gitu ya. Hitungan. Bawa air dari rumah atau tadi makanan juga saya masih minta dibungkusin. Walaupun ada orang bilang udah SMP kok masih bawa bekal dari rumah gitu kan, malu atau apa. Tapi ya nggak ada mindset kesana sih. Bahkan saya ngumpul sama teman-teman yang yuk saya bawa makanan apa, lauknya kamu bawa apa. Jadi kita nyampe di sekolah, waktunya makan siang itu kita tukeran lauk gitu kan. Nah, jadi makannya malah seru gitu. Nah, pada saat di SMA saya dikasih itu uang jajan menurut saya udah berlebih dari kebutuhan waktu itu. Dan dari kelebihan itu juga saya lihat ya, kayaknya maksud dari tujuan orang tua saya mau lihat bagaimana nih anak kalau dikasih uang lebih gitu, diapain uangnya. Sama saya waktu itu karena masih belum ada mengerti terkait dengan uangnya ini mau dimasukin ke investasi apa, itu saya masih masukin ke tabungan aja. Oke. Setiap bulan. Nah, baru pada saat saya masuk dunia kerja, kebetulan juga cukup muda ya saya masuk dunia kerja. Waktu tahun 2020 saya masuk ke dunia kerja. Saya ingat saya itu 2021 atau 2022 itu saya ketemu satu artikel sama Frankie. Jadi artikel itu yang membuat komparasi perbedaan antara si A dan si B. Anggap misalnya kita umurnya sama, pekerjaan, gaji, kota dan seterusnya sama gitu ya. Misalnya saya memulai investasi, let's say misalnya 1 juta per bulan gitu ya. Kakak Frankie juga gajinya sama, tapi kakak Frankie bilang saya nggak mau 1 juta, saya mau 2 juta aja. Tapi jangan sekarang, karena saya ini masih banyak kebutuhan. Saya punya cicilan motor, handphone dan seterusnya. Dan saya bilang saya mau sekarang aja deh, saya pakai motornya siapa dulu aja yang nggak dipakai gitu ya, atau handphone biasa-biasa. Pada saat saya memulai di tahun ke-10 misalnya saya terjadi sesuatu, PHK atau kecelakaan kerja yang mengakibatkan saya nggak bisa bekerja lagi, dan saya stop, tidak melakukan investasi sama sekali sampai saya pensiun. Sedangkan kakak Frankie mungkin di usia yang 35 gitu ya, baru mulai 2 juta sampai nanti pensiun, let's say umur 55 atau 60. Maka kekayaannya saya dari investasi tadi itu dibandingkan kakak Frankie yang menabung sekian puluh tahun, saya cuma 10 tahun, lebih banyak saya. Walaupun ini ada beberapa indikator yang harus kita pastikan ya, kenaikan per tahunnya berapa persen. Kalau saya nggak salah itu 12 atau 13%, maka kekayaan saya cukup menabung 10 tahun saja akan lebih besar daripada kakak Frankie. Di bawah itu mungkin kakak Frankie-nya bisa lebih tinggi. Dari situ saya mulai menyadari gitu loh, bahwa wah ternyata waktu itu adalah teman baiknya investor ya. Ya, ada kutipannya begitu, waktu adalah teman baik investor. Semakin cepat dini itu semakin baik. Bahkan kalau kita
punya bayangan yang lebih baik ke masa depan, kita yang udah punya anak, kalau kita tabungin di investasi dari sekarang, nggak kerasa tiba-tiba begitu dia nanti umur 17 pada saat masuk perguruan tinggi, atau nanti pada saat dia mau menikah, itu mungkin udah besar gitu lah hasilnya, karena kita nabung dan lebih ringan. Kalau kita dengan waktu yang pendek kita mau menghasilkan hasil yang besar, ya kita harus keluarin kan lebih banyak. Lebih banyak. Kalau kita panjangkan sedikit, maka Tapi sedikit demi sedikit akan menggunung ya. betul. Belum lagi ada tuh Albert Einstein pernah bilang keajaiban dunia ke-9 itu adalah compounding interest, bunga berbunga. Bunga. Itu yang terjadilah di investasi. Kita taruh 100, pokoknya kan 100. Anggap kenaikan misalnya 15%. Tahun selanjutnya jadi 115. Tahun kedua 115 kali 15% lagi, bukan 100 lagi kan. Tahun ketiga dan keempat itu menggunung terus. Nah, itu yang bikin kita punya kekayaan tabungan terlindung dari inflasi. Artinya lebih baik kita berinvestasi dengan jangka waktu yang panjang tetapi dengan jumlah yang kecil, sehingga kebutuhan yang lainnya selain berinvestasi masih bisa tercover daripada ingin berinvestasi dengan nilai yang besar tetapi bisa saja apa yang diinvestasi itu diganggu ya, dan akhirnya tidak bisa berinvestasi dengan jangka panjang yang tadi menggunung itu ya. Ya. Karena memang kan lebih sulit ya, apalagi kalau kita dengan pendapatan yang terbatas, kita harus keluarkan uang yang besar gitu ya buat kita invest, itu pasti akan lebih sulit. Nah, berarti di sini kan menguji kesabaran ya, kok ya, bagaimana bisa? Bisa dibilang gitu ya, Frankie, menguji kesabaran, menguji emosi, menahan nafsu diri gitu ya. Karena apalagi terpengaruh nih kan sekarang media sosial, pas buka buka di media sosial ada promo ini, ada promo ini. Betul. Jadi sudah bukan asas kebutuhan tapi asas keinginan yang membuat kita jadi tidak mengalihkan fungsi keuangan untuk berinvestasi jadinya, tapi untuk konsumtif ya. Betul. Gaya hidup mungkin seperti itu ya. Cocok sekali. Jadi kalau kita bicara lagi tadi ke gaya hidup ya, saya punya contoh pribadi. Saya punya karyawan dari jabatan yang baru masuk sampai dia promosi ke jabatan manajer gitu. Dari pertama sampai terakhir kok keluhannya sama, gajinya nggak cukup. Artinya ada yang salah ya. Mau gaji besar, gaji kecil nggak cukup, gaji besar tetap nggak cukup. Ya, karena memang sudah kebiasaan. Kayak contoh misalnya kita ini asumsi biar gampang itu ya. Contoh. Misalnya 10 juta nih gaji per bulan gitu ya. Kalau memang sudah kebiasaannya, buat biaya hidup sehari-hari aja 70%. Iya. Terus sisanya buat senang-senang, jalan-jalan kah atau apa. Ya kan udah habis. Mau gajinya 10 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan 100 juta pun gitu ya. Ya akan begitu sudah polanya. Tapi kalau dari kecil, dari gaji kecilnya udah dibiasakan, misalnya 50% yang untuk biaya hidup gitu ya. 10% yang misalnya buat dana sosial, sisanya buat tabungan, sisanya buat investasi, maka mau berapapun gajinya, pola itu akan terikut gitu loh. Sehingga nggak akan ada tuh yang namanya bilang, gaji saya kecilan nih, dengan catatan tertentu ya. Kalau emang gajinya kayak sekarang misalnya contoh 500.000 ya nggak bakal cukup juga gitu kan, mau makan aja nggak cukup. Tapi kalau saya rasa rata-rata kita di Merauke pada umumnya, kalau kita disiplin ini sih saya rasa bisa. Tinggal bagaimana caranya kita menyesuaikan gaya hidup kita dengan kemampuan kita. Mengimbangi ya. Betul, jangan kalau kayak contoh dengan gaji kita yang punya sekarang, saya mampunya 1 bulan makan di luar misalnya 2 kali gitu ya. Ya udah kita disiplin, sisanya jangan makan di luar, masak dari rumah atau gimana gitu kan. Jangan dipaksakan ngikutin teman-teman, ayo makan di sini, akhirnya habis belum. Itu kan terjadi tanggal 20 syukur-syukur masih ada gitu kan, tabungan biasanya udah merah gitu kan. Udah warning ya. Udah warning gitu. Jadi bagaimana untuk kita mengontrol emosi atau keinginan ya. Betul. Baik, nah kalau menurut Koko sendiri nih sampai sudah punya investasi, bagi saya banyak juga ya. Tapi investasi untuk saat sekarang ini jenis investasi seperti apa yang mungkin menurut Koko ini sangat investasi yang cocok gitu, yang tepat? Kalau kita bicara investasi, Kakak Frankie, tidak bisa dilepaskan dari tujuan kita. Tujuan. Ya, jadi ada yang memang tujuannya untuk mempertahankan kekayaannya saja,
ada yang tujuannya untuk mengembangkan kekayaannya, ada tujuannya untuk gaya hidup, baik itu mungkin pensiun nanti, dia mau mempertahankan gaya hidup yang seperti sekarang, dan masih banyak lagi ya, pendidikan, jalan-jalan, pernikahan, warisan dan seterusnya. Maka dalam hal ini kita juga harus cermat dalam memilih produk instrumen apa yang kita harus masuk biar sesuai dengan tujuan kita. Di sini relatif biasanya itu berbanding lurus antara resiko dan pendapatan. Di mana-mana semakin tinggi resiko maka semakin tinggi juga gitu ya pendapatannya. Kita mulai dari yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi ini yang cocok buat mereka yang masih muda kalau menurut saya, karena jangka waktunya masih panjang. Kayak contoh misalnya saya punya anak nih sekarang umur 5 tahun. Dari 5 tahun sampai nanti dia umur 17, kira-kira dia butuh duit apa sih? Kan nggak ada gitu kan. Jadi dia bisa mengambil atau membeli resiko naik turunnya harga saham misalnya. Itu salah satu contoh instrumen investasi yang tinggi gitu ya resikonya. Tapi gainnya juga tinggi banget. Satu hari bisa naik 100% misalnya, besok bisa turun 100% juga gitu. Tapi pada saat kalau kita lihat indeks, dia naik turun dari mulai indeks itu berjalan bursa sampai sekarang naik tapi makin lama kan makin tinggi terus gitu ya. Nah kalau kita tarik garis lurus, itu yang tadi saya bilang, pada saat kita nggak butuh bisa membeli risiko tadi, pada saat turun kita jangan ambil. Pada saat kita tinggi baru kita jual gitu ya. Sederhananya kayak gitu. Yang sulit kan di sana tadi mengontrol emosi. Pada saat turun kita udah takut gitu kan. Aduh, harganya turun nih, saya beli 100 sekarang udah 60. Tapi yang harus diingat adalah ya kita udah tahu tujuannya, kita nanti mau jual di harga 120 misalnya ya. Santai aja. Toh juga kan kita nggak butuh duitnya sekarang. Kayak anak saya juga nggak mungkin butuh gitu. Nanti pada saat di titik tertentu udah sesuai dengan tujuan kita ya baru kita jual. Nah, mungkin turun lagi masuk ke ada yang lebih soft lagi, reksadana gitu ya. Reksadana ini ada keuntungannya juga karena kalau kayak tadi kita bicara saham itu kan ada syarat minimum pembelian. Buat orang-orang yang awam ngurusin administrasi dan segala macam mungkin agak ribet gitu ya, dan ada minimum pembeliannya di saham. Kan harus belinya satu lot itu kan 100 lembar gitu. Jadi kalau kita beli saham-saham yang mahal dikalikan 100 lembar itu lumayan juga gitu. Reksadana lebih soft, aturan sekarang kayaknya 100.000. Nah, nanti dari 100.000 itu dikumpulin dari masyarakat, baru dari manajer investasi yang dibelanjakan gitu. Di sini kita harus cermat memilih reksadananya yang manajer investasinya ini pertama itu terpercaya dulu supaya uang kita nggak hilang gitu ya. Kedua juga mereka pinter nih kelola, karena kita setiap tahun kan bayar fee buat mereka buat kelola kita punya investasi. Jadi kita harus tahu juga track record kinerja masa lalunya itu seperti apa, walaupun tidak bisa menggaransi kinerja masa lalu dengan kinerja masa depan, paling enggak ada bayangan lah gitu ya. Lanjut lagi mungkin ada di properti. Properti ini kita kalau bicara relatif harga tanah pasti naik ya, relatif saya bilang. Apakah ada yang turun? Ada pasti yang turun, tapi mungkin kasusnya sangat jarang ya. Mungkin kayak contoh di tempat-tempat perbelanjaan gitu ya, di Amerika sekarang udah banyak tuh terjadi. Semua belanja online, tempat-tempat belanjaan turun harga nilainya. Tapi kalau kita bicara di Indonesia pada umumnya harga tanah masih relatif masih naik yang bagus. Tapi juga harus kita cermati di properti ini ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada PBB ya, ada maintenance kalau sudah berbentuk rumah, biaya tagihan lain-lain, listrik, air dan seterusnya. Dan ini juga yang harus kita cermati juga. Apakah kita betul-betul memakai rumah kita ini sebagai instrumen investasi kah? Atau kita pakai juga sebagai hunian. Artinya gini, kalau misalnya seseorang dia sekarang statusnya sewa, di mana harga sewa anggap 1,5 juta per bulan. Kebetulan saya juga developer, kita ada rumah subsidi, itu kan cicilannya 1,5 juta juga per bulan. Jangan-jangan dengan dia mengambil KPR itu kan mengurangi dia punya biaya gitu loh. Dia memang
dia hanya bayar cicilan aja per bulan, cuma kita harus garis bawahi biaya ini juga ada inflasinya, ya kan? Tahun depan mungkin jadi 1,6, tahun depan jadi 1,7, tahun depan jadi 1,8 dan seterusnya. Nah, KPR terlindungi nanti di sana kalau KPR subsidi setiap tahun segitu terus. Ini contoh di 2015 itu saya punya karyawan yang ambil KPR juga, cicilannya masih 1 jutaan. Dimana sekarang kalau dia mau beli rumah sewa biayanya lebih mahal dan nggak kerasa juga menghitung tahun udah selesai gitu KPR-nya. Jadi kita harus cermat di dalam hal itu juga. Belum tentu sesuatu instrumen investasi itu kelihatannya berat, tapi ternyata enggak gitu. Kita harus lihat ke depan jangka panjang. Yang lebih turun lagi mungkin ada surat utang negara ya, obligasi. Sekarang kan udah banyak suku sehingga yang retail yang kecil-kecil juga bisa beli gitu ya. Turun lagi mungkin ada di logam mulia, mungkin orang beli emas, yang relatif lebih gampang. Yang kita perhatikan mungkin tinggal penyimpanannya aja gitu kan, jangan sampai nanti kecurian orang gitu ya. Jadi itu sih mungkin instrumen investasi yang teman-teman harus cermati. Dihitung juga kenaikannya tuh per tahun kira-kira berapa persen, sesuai nggak dengan tujuan kita. Bisa dihitung gitu, kita punya waktu berapa tahun untuk kita mau petik buah investasinya gitu. Kita harus tanamnya berapa banyak gitu, kurang lebih kayak gitu. Baik, jadi memang ada beberapa perhitungan yang diimbangi dengan maksud dan tujuan berinvestasi itu sendiri ya Pak ya. Cocok. Oke, satu lagi nih Pak, bagaimana sih untuk kita punya cara bijak berinvestasi gitu, karena kan kebanyakan ada juga kayak investasi bodong, ada juga seseorang yang berinvestasi tetapi salah tempat dan salah relasi, salah wadana. Apa yang bisa Koko bagikan sehingga masyarakat awam pun juga bisa berinvestasi tetapi tidak salah arah, tidak salah tempat, yang harus diperhatikan? Pertanyaan paling sering tanya nih Iya. Frankie, sama teman-teman saya gitu ya, sama karyawan juga. Kalau kita bicara resiko, semua itu ada resiko. Kita begitu lahir di bumi aja, resikonya pasti kan mati gitu ya. Semua orang pasti akan meninggal. Nggak sama juga dengan investasi. Kita menabung saja di bank, bisa terjadi banknya itu bangkrut gitu kan, uang kita hilang. Semua tetap ada resiko. Tapi saya bilang, anggap misalnya kita kita beli rumah lah misalnya gitu. Kita beli rumah, kenaikan per tahun anggap misalnya kita hitung 5% kenaikan harga tanah misalnya. Tapi ternyata, jadi ini biar gampang hitungnya aja walaupun nggak sesederhana ini. Anggap misalnya 10 tahun lagi berarti harus naiknya 50% gitu ya. Tapi ternyata pada saat 10 tahun kemudian naiknya cuma 42%. Terus yang berinvestasi itu akan marah-marah. Wah, cuma 42% itu kan, harusnya kan 50%, 5% per tahun. Wah, masih syukur Anda punya tabungan. Kalau ternyata udah 10 tahun ternyata nggak punya apa-apa gitu, dibeliin di barang-barang yang lain, beli handphone, beli apalah gitu, jalan-jalan dan seterusnya, lebih sengsara lagi kan. Kalau ternyata dia pas di 50 ya berarti kan sesuai dengan kita punya perkiraan. Kalau melebihi ya itu rezeki gitu kan, berarti diberikan. Dan kan nggak ada yang bisa tahu kenaikannya seperti apa. Tapi paling nggak resikonya, kalaupun nanti dia tidak sesuai, ya mungkin di dekat-dekat sini lah gitu. Kita target di sini, ya jatuhnya di sekitar sini. Dengan catatan yang kita beli ini harus terpercaya. Apapun itu instrumennya. Baik itu kayak tadi saya bilang saham. Kalau kita masuk saham, kita harus pelajari perusahaannya, kita harus pelajari manajemennya, direksi dan seterusnya. Ini perusahaan didirikan benar-benar buat mencari keuntungan sesaat saja kah gitu ya, atau memang betul-betul mau dikembangkan nih, potensi pengembangannya masih ada atau enggak, jangan-jangan udah saset industri gitu ya. Sehingga yang kita taruh juga kita harus bijak, di mana kita harus berpindah juga kita harus tahu. Begitu juga dengan tadi reksadana. Jadi pelajari manajer investasinya, perusahaannya, properti juga sama, kita pelajari latar belakang
kalau dari developer, latar belakang developernya, kalau kita beli tanah kosong kita pelajari histori tanahnya, surat-surat, apalagi di Papua ini masalah adat juga sering tumpang tindih. Logam mulia pun juga sama, kita harus betul-betul cek kita beli emas ini benar nggak. Misalnya ada teman atau keluarga yang mau jual kita emas, mungkin dia beli, dia kira itu asli, mungkin. Ternyata kalau yang dia pegang ini palsu, tidak berniat untuk kasih yang tidak palsu, berniat, tapi ternyata dia juga kena tipu gitu. Kita nggak ada yang tahu. Nah, jadi memang yang nomor satu yang harus kita pelajari adalah sumber di mana kita investasi ini terpercaya atau tidak, gitu kan sumbernya. Kalau itu udah terpercaya, baru lanjut ke tingkat kedua, kita lihat track record masa lalunya. Kita pelajari kenaikannya berapa persen, sesuai dengan tujuan kita tidak, resiko kita seperti apa. Dan yang ketiga, kita mau ambilnya kapan nih gitu kan. Nah, dari 3 hal tadi saya rasa kita bisa mulai merencanakan kita harus menginvestasi di mana dan berapa gitu. Kalau saya sih mungkin itu yang diperhatikan ya, tempat kita berinvestasi dan track record yang kita berinvestasi ya, sehingga kita pun juga nyaman dan yakin juga ya, tidak salah arah. Nah, kalau di Sintiti sendiri apa nih investasi yang tepat? Kalau di kami itu kebetulan perusahaan kami kan bergerak di bidang 2 sektor ya, Pak Frankie. Satu di perdagangan, satu lagi di developer. Sehingga yang kami bisa tawarkan di sini investasi di nilai properti, instrumen properti. Instrumen properti ini memang relatif lebih aman ya, dalam artian buat orang-orang yang awam yang tidak begitu masuk ke dalam dunia keuangan, itu relatif lebih aman. Maksud saya kalau kita beli tanah yang penting sertifikatnya jelas gitu ya, adat dan lain-lain semuanya udah jelas, tanah itu kan nggak akan hilang kemana-mana gitu ya, posisinya di situ, apalagi sekarang ada GPS dikunci gitu ya. Udah nggak lari-lari lagi kemana. Yang kita keluar paling biaya PBB gitu ya, atau kalau tadi saya bilang sudah ada bangunan ya berarti maintenance rumah lah, mungkin ada perlu cat ulang atau perawatan ya. Nah, itu yang kita bisa tawarkan sekarang, investasi di properti, baik itu di tanah maupun di rumah. Baik ya, itu sedikit bagaimana kita punya gambaran dari Koko ya. Setidaknya dengan mendengar, menyimak penjelasan dari Koko, kita semakin greget nih, ternyata sepenting itu ya berinvestasi. Karena banyak orang yang mungkin ekonomi terbatas pun juga merasa bahwa investasi itu tidak penting. Udah deh, yang penting hari ini saya bisa makan, ada uang sedikit buat besok makan. Bagaimana Koko menanggapi ada pribadi atau keadaan orang yang menganggap seperti itu? Karena kan orang bilang investasi itu donor yang punya uang saja, uang yang tidak dipakai gitu. Nah, tetapi harus ada keberanian juga dari mereka yang dengan keterbatasan yang ada, tetapi investasi pun juga penting. Gimana nih Kok? Nah, itu yang saya bilang tadi, kita harus disiplin dalam membagi ya. Pada saat awal bulan gajian gitu ya, paling tidak itu yang saya lakukan waktu saya masih SMA dulu. Pada saat masuk dikasih uang bulanan, langsung saya pisahkan, memang ini buat saya jajan, ini buat saya kos-kosan gitu ya. Ini buat saya beli pulsa gitu kan, ini buat saya beli apalah, misalnya jajan apa, ini udah harus wajib saya simpan. Disiplin ya. Saya mungkin kelupaan. Waktu sempat saya kuliah, kebetulan saya sempat kuliah di Beijing. Itu bukan 1 bulan lagi dikasih sama orang tua, langsung 1 tahun. Nah, uang 1 tahun itu langsung saya bagi tuh. Karena kebetulan saya per bulan jadinya ya. Iya, saya tinggal di asrama, saya udah tahu 1 bulan sekian gitu kan. Berarti 1 tahun sekian. Sudah saya sisihkan, ini buat tempat tinggal, nggak boleh diotak-atik, kalau nggak gue mau tinggal di mana. Terus sisanya ini buat makan, buat apa. Dan itu pun juga masih ada yang ditabung. Jadi memang ada yang sisa ini untuk tabungan gitu ya. Habit atau kebiasaan itu udah harus kita pupuk sedini mungkin, sehingga nggak ada tuh alasan bilang gajinya masih belum lah saya menabung. Nanti kasusnya seperti yang artikel saya baca 2012 yang lalu itu, simulasi si A dan si B, yang satu mau investasinya sekarang, yang satu mau tunggu nanti gajinya besar gitu. Udah terlambat. Mending jangka waktunya lama, tapi nyicilnya kecil-kecil gitu ya. Betul. Nanti berat kalau nggak kita mau investasi. Nanti kalau udah gajinya gede, baru investasinya ditambahin lagi. Gitu, Cocok itu ya. Cocok.
Oke, berarti kapankah seseorang itu sudah tidak bisa berinvestasi? Atau justru kapanpun dia bisa berinvestasi dari segi umur atau segi besar gaji atau gimana? Saya rasa kalau kita bicara investasi itu selama kita punya pendapatan kita bisa berinvestasi ya. Oke, kalau tidak untuk kita, mungkin keluarga kita. Betul. Selama kita masih ada pendapatan kita pasti bisa berinvestasi. Tinggal mungkin jumlah dan tujuannya aja gitu kan. Ini kita mau apa nih gitu kan, mau dilakukan. Baik. Manfaatnya apa yang sudah Koko dapatkan sejauh ini berinvestasi? Yang saya rasakan ya, yang jelas sekarang dengan saya bekerja itu kita kan ada yang namanya pendapatan aktif dan pasif. Pasif ya. Jadi pada saat kita bekerja itu kan kita berarti secara aktif mencari uang. Mencari uang. Kalau kita investasi itu secara pasif. Uangnya kita yang mencarikan kita uang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini kayak contoh misalnya saya beli ada salah satu saham lah ya di bursa. Pada saat saya beli kan dia naik turun tuh Kakak Frankie. Nanti kan dia ada masanya dia turun. Pada saat turun saya beli lagi. Terus saya diemin aja tuh. Terus pernah lagi lebih turun lagi daripada saya beli. Tapi uang saya udah nggak ada. Dia kan, waduh udah rugi nih. Mau beli lagi udah nggak kuat, udah nggak ada duit. Terus ya udah saya diemin aja. Nanti lama-lama dia naik lagi kan. Nah ini salah satu contoh saham yang saya beli. Sekarang udah lumayan returnnya. Dalam jangka waktu saya rasa di bawah 5 tahun kayaknya ya. Udah 80-an% kayaknya terakhir saya lihat. Saya sistemnya beli dan saya anggap itu betul-betul uang hilang. Karena saya tahu saya nggak boleh ambil dari situ sampai nanti misal anak saya mau kuliah, baru saya butuh duitnya gitu. Udah, mau dia naik mau turun nggak usah diliatin. Kalau kita liatin stres Kakak Frankie. Minus itu dia 20%, minus 30%. Sebenarnya saya tadi mau nanya mental seperti apa yang mental yang kita tuh harus jaga, kadang-kadang mental juga bermain di situ ya. Saya juga ada nih pegang salah satu saham. Sekarang udah minusnya 80% Kakak Frankie. Minus 80%. Minus 80%. Nah, terus gimana biar? Nah itu tetap tenang, fokus gitu kan. Jangan dilihat. Jadi tadi ya tidak mungkin kita ini bisa kalau kita bicara ke pasar saham ya, ke bursa saham, tidak mungkin kita bisa memprediksi masa depan. Kita bisa taruh kita punya investasi, oh ini bagus semua. Walaupun kita sudah taruh di perusahaan-perusahaan yang mungkin bagus gitu ya pada masa itu, ada kendala A, B dan seterusnya bisa aja membuat kinerja sahamnya itu menurun. Tetapi paling tidak kalau kita taruh 10 gitu misalnya, tapi jangan banyak-banyak sih. Kalau di bursa saya nggak suka terlalu banyak karena baca laporan keuangan tuh pusing, makan waktu ya. Baca laporan keuangan, mempelajari direksi dan latar belakang perusahaan itu makan waktu. Saya karena masih bekerja, waktu saya banyak habis di pekerjaan. Jadi kalau anggap misalnya dari 5 saham, buntung, ya di rata-rata masih untung. Ya udahlah kita bersyukur. Jangan kita menjadi karena ada resiko ya. Iya betul. Di mana-mana pasti ada resiko. Jangan kita malah jadi saya investasi di sini jadi buntung. Dan di sini kita harus fair. Segala macam investasi. Saya di sini saya untungnya sampai ratusan persen misalnya. Yang ini saya puluhan persen. Ini cuma single digit di bawah 10%. Yang kita promosi ke orang-orang yang ini. Yang ini minus 80% kita nggak kasih tahu gitu. Ya jangan gitu juga. Kita harus fair gitu kan. Yang namanya pasti semua ada risiko. Itu sih. Baik ya, banyak ilmu ya yang kita bisa dapatkan dari Koko Cliff untuk bagaimana pentingnya berinvestasi itu sendiri. Tidak ada kata terlambat selama kita akan mulai dari sekarang ya. Yang penting kita bijak dalam memilih tempat berinvestasi dan peruntukan untuk berinvestasi itu sendiri. Koko bisa mungkin memberikan tips atau cara atau mungkin kiat-kiat untuk mereka yang sedang menyaksikan program kita begitu untuk ayo kita bisa berinvestasi dari sekarang gitu. Kalau kita bagi ya dari pendapatan kita anggap misalnya 100% ya. Ini yang saya terapkan paling nggak buat diri saya sendiri. Biaya hidup yang maksimal saya bisa keluarkan itu di angka 50%. Ini artinya tempat tinggal, makan, kebutuhan yang udah pokok lah ya. 10-nya ini untuk dana sosial,
20-nya saya tabung, 20-nya saya investasi. Nah, tabungan ini buat apa? Tabungan ini buat sesuatu yang nanti tidak diduga-duga, kita nggak tahu. Misalnya tiba-tiba kendaraan rusak, atau ada yang sakit, atau ada yang keluarga kita butuh apalah gitu yang tak terduga. Tak terduga. Nah, kita ambil dari tabungan, bukan dari investasi. Karena belum tentu itu pada saat kita waktunya mau petik, dia sudah matang. Bisa jadi juga masih minus kan tadi. Kalau saya ambil sekarang keluar duitnya, tapi hancur hasil investasinya. Nah, pembagian ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing orang. Oh, saya 50% terlalu berat, saya 60%. Ya udah nggak apa. Tapi yang penting harus ada yang buat tabungannya, buat investasinya, dan kita juga jangan lupa kontribusi sosial kalau kita memang bisa gitu ya. Nah, itu harus penting tuh. Ada yang kita kita siapkan, kita alokasikan gitu ya. di awal. Di awal. Ini yang penting. Jangan nanti deh. Karena kalau nanti deh pasti habis. Karena kita lihat masih ada. Beli ini, beli itu, tarik ini, tarik itu gitu. Akhirnya nggak sempat untuk kepentingan yang lain tadi. Ya, betul. Nah, terutama juga sekarang kan lagi ramai-ramainya pinjol nih, Kak Frankie. Pinjol itu menurut saya sesuatu hal yang kurang bijak ya. Dalam hal ini terkait dengan dia punya bunga kan cukup tinggi. Ya, memang kita bisa mendapatkan, tetapi untuk case-case tertentu lah kalau saya rasa ya kita bisa pakai pinjol. Termasuk juga ada yang namanya mungkin kapan-kapan kita bisa diskusi terkait dengan pinjaman kartu kredit gitu ya. Bagaimana kita bisa berusaha menggunakan kartu kredit tanpa biaya. Nah, itu juga ada lagi nanti kalau panjang kalau kita bicara. Nah, pinjol ini kalau teman-teman yang sudah ada pinjol, saran saya lebih baik fokus untuk melunasi pinjol dulu, karena itu akan menjadi beban berjalan gitu ya, memberatkan diri dan memberatkan kita untuk menabung dan investasi. Kalau kita bilang judul apalagi gitu, itu udah jangan pernah sampai masuk ke situ, itu udah udah scam aja tuh ngabisin duit kita. Bahkan saya baca berita sampai ratusan triliun dalam waktu 3 bulan ya atau 6 bulan udah habis buat sana aja. Akhirnya perputaran di ekonomi di Indonesia juga menurun kan, bukan deflasi. Jadi kalau judul itu udah jangan sampai, kalau kita punya pinjol sekarang kita selesaikan, kemudian kita masuk ke rumusnya tadi itu. Kita bagi di awal yang berapa yang kita harus buat ke hidup kita, yang berapa yang buat kita tabung, investasi, senang-senang gitu ya. Nah, itu kita harus bagi memang di awal. Kalau ternyata saya bagi 50% masih kurang nih. Sekarang saya habisnya misalnya 90% buat biaya hidup. Berarti ada yang salah. Bisa 10%. Berarti kita harus turunkan gaya hidup kita. Misalnya contoh yang tadinya sering makan di luar. Kayak tadi ya kita turunin gitu ya. Atau misalnya tadinya sumber proteinnya kita dari daging, seafood dan seterusnya. Berarti mungkin kita tukar deh tempe telur gitu. Itu kan juga satu sumber instan sesekali. Jangan setiap hari gitu ya. Karena kesehatan juga penting. Jangan sampai juga kita mengorbankan kesehatan untuk finansial gitu kan. Itu nanti kita bayar pada saat kita tua nanti gitu. Ngomong-ngomong kesehatan, tadi kita juga belum bahas nih Kak Frankie terkait dengan asuransi ya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting dan banyak orang yang salah kaprah gitu ya, bahwa asuransi itu menjadi sesuatu yang hal yang negatif gitu. Sebenarnya enggak juga, tergantung kita punya tujuan, lagi-lagi tujuan. Kalau memang kita tahu sekarang rata-rata kan kita udah di cover oleh BPJS itu, kita harus tahu juga manfaatnya BPJS ini sampai mana sih gitu. Sehingga kita paham betul dengan produk yang kita bayar setiap bulannya. ada yang di cover, ada yang tidak gitu. Biar kita harus tahu aja. Baik, oke. Luar biasa Koko ya. Kita kayak lagi kuliah udah sharing gitu ya. Tetapi saya rasa dia bisa menyadarkan kita, atau bisa semakin membuat orang yang mau berinvestasi semakin yakin dengan mungkin beberapa trik, beberapa metode dari seorang Koko Cliff yang artinya sudah punya bukti juga dalam berinvestasi ya, bisa dikatakan berhasil gitu ya, sehingga bisa menjadi sosok yang menginspirasi ya, inspirator untuk untuk menjadi seorang investor juga gitu ya Koko ya. Oke, sukses buat Koko. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi seputaran investasi atau seputaran hal penting lainnya yang bisa memberikan nilai edukatif untuk yang menyaksikan program kita di RRI Podcast.
tetap menjadi pribadi yang rendah hati, ya kan, dan juga seseorang yang mungkin saling mengingatkan. Salah satunya melalui program ini. Terima kasih Koko Cliff. Terima kasih banyak Kak Fresia Sukses atas terus ya. kesempatannya. Siap, sukses buat Koko dan juga semua manajemen di Sintetik Group. Amin, amin, makasih banyak. Oke, baik, dan akhirnya sampai di sini perbincangan kita bersama Koko Cliff selaku seorang yang menggeluti dunia usaha, dunia investasi, yang bisa merangsang dan mengajak kita untuk mulai atau penting untuk berinvestasi dari sekarang. Dari sekarang bukan berarti dari usia dini ya, tetapi dari kapanpun. Kalau sedang menyaksikan program ini, siapa tahu setelah Anda menyaksikan program ini kepikiran atau berniat untuk berinvestasi. Dan akhirnya saya Frankie Wahel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Ayo kita berinvestasi, sukses buat Anda semuanya. Sampai jumpa. Yuk minum.